Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai kasus pencemaran Sungai Bengawan Solo. Kami dari kelompok 4 beranggotakan, yakni saya sendiri Erika Selvia dengan NIM 03, Mutiara Amelia Putri dengan NIM 08, Suci Firdaus dengan NIM 26, dan juga Risma Nabila dengan NIM 70. Tujuan kami membuat video ini sebagai pemenuhan tugas akhir dari mata kuliah Ekonomi Lingkungan kelas A yang selaku dosen pengampu yakni Dr. Insinyur Slamet Subari MSI. Baik, tanpa berlama-lama mari kita simak video berikut ini. Saya Glenis Oktania masih menemani Anda di Kompas Pagi. Sungai Bengawan Solo di Jawa Tengah tercemar limbah ciu dan tekstil dari wilayah Sukoharjo. Akibatnya, PDAM Kota Solo menghentikan operasional salah satu instalasi pengolahan air minumnya. Warna air di Sungai Bengawan Solo di perbatasan Kabupaten Sukoharjo dengan Kota Solo, Jawa Tengah terlihat berwarna coklat pekat karena limbah yang diduga berasal dari industri rumahan etanol dan tekstil. Etanol yang kerap dijual sebagai bahan miras jenis ciu berbau cukup menyengat. Sementara, limbah pewarna tekstil membuat air sungai berwarna keruh. Akibatnya, PDAM Solo terpaksa menghentikan operasional salah satu instalasi pengolahan air di Semanggi. Kira-kira 6.000-an pelanggan lah yang nantinya terdampak kalau ini berhenti, ya kan? Tetapi kan kita punya solusi lain. Ketika misalnya ini tidak berfungsi, nanti akan ada pengalihan aliran. Jadi ya kita berusaha untuk meminimalisir pelanggan yang tidak dapat. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tegaskan pencemaran limbah industri pengolahan ciu di Sungai Bengawan Solo sudah keterlaluan. Ganjar akan melakukan tindakan tegas mengenai pencemaran limbah ciu tersebut. Kasus pencemaran limbah ciu di Bengawan Solo tidak ada yang main-main. Menurut Ganjar, hal tersebut sudah terlalu meremehkan peraturan karena tidak hanya di area Blora tetapi juga Solo. Kita akan proses dan kita akan cari. Tapi sebenarnya ini bukan cerita hari ini, ceritanya udah lama ini. Sama modusnya masih seperti yang kejadian orang sepertinya membuang kotoran dari pengolahan alkohol di sekitar Blora. Kita juga sudah koordinasi dengan kepolisian. Kita akan lakukan tindakan tegas kalau soal ini. Kita udah bicara, tidak ada yang boleh main-main dan rasa-rasanya mereka siluman-siluman yang membuang itu memang menantang pemerintah begitu. Jadi menurut saya udah kebangetan karena yang tidak hanya area di Blora yang kena, Solo juga kena gitu ya. Jadi sebenarnya ini yang hari ini kita coba akan cari gitu. Poin pertama yang akan kita bahas dalam video ini adalah identifikasi permasalahan, di mana sudut kasusnya adalah pencemaran Sungai Bengawan Solo di Jawa Tengah pada tahun 2021. Nah, Sungai Bengawan Solo ini telah tercemar oleh limbah ciu dan tekstil yang diduga berasal dari industri rumahan. Berikut adalah hasil identifikasi permasalahan pencemaran air Sungai Bengawan Solo, yakni antara lain: yang pertama adalah warna air sungai yang terlihat berwarna coklat pekat akibat tercemar limbah industri tekstil. Kemudian yang kedua adalah sekitar area Sungai Bengawan Solo berbau tidak sedap dan cukup menyengat akibat limbah industri etanol atau bahan miras jenis ciu. Kemudian yang ketiga adalah PDAM Solo menghentikan operasional salah satu instalasi pengolahan air di Semanggi akibat pencemaran sungai tersebut. Setelah melakukan pengidentifikasian masalah mengenai pencemaran sungai di Bengawan Solo, ada beberapa solusi permasalahan yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu fokus melakukan pemetaan kawasan industri mikro dan kecil yang memerlukan fasilitas pengelolaan air limbah dan tidak menutup kemungkinan pembangunan IPAL komunal baru akan dilakukan untuk mengatasi pencemaran air sungai. Yang kedua yaitu melakukan pembinaan industri dalam pengelolaan limbah ciu maupun tekstil dan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan.
Yang ketiga, perusahaan bisa memberikan training pengelolaan air limbah bagi tenaga kerja agar lebih maksimal dalam upaya pencegahan pencemaran air yang diakibatkan oleh kegiatan industri. Yang keempat yaitu melakukan penghimbauan kepada ketua paguyuban industri alkohol untuk tidak membuang limbah ciunik atau badek sembarangan dan memaksimalkan IPAL yang telah dibuat. Yang kelima yaitu melakukan revitalisasi IPAL atau instalasi pengelolaan air limbah. Yang keenam yaitu mempekerjakan tenaga ahli dalam hal pengelolaan IPAL. Dan yang terakhir yaitu membuat sebuah komunitas yang beranggotakan pelaku usaha CIU agar dapat mempertanggungjawabkan apabila terjadi pencemaran air limbah CIU. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait peran-peran dari stakeholders yang terlibat. Stakeholders yang pertama di sini ada pemerintah kabupaten atau kota Solo yang dimana mereka berperan dalam menyusun suatu kebijakan terkait pengelolaan, pengendalian, perlindungan dan juga pencemaran air serta menghimbau para industri dan juga masyarakat untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Kemudian stakeholders yang kedua di sini ada Badan Lingkungan Hidup atau BLH yang berperan dalam mengawasi dan juga memantau secara berkala daerah sekitar Sungai Bengawan Solo. Kemudian stakeholders yang ketiga di sini ada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air yang berperan dalam menyusun suatu kebijakan terkait konservasi dan juga pengelolaan sumber daya air. Kemudian stakeholders yang keempat di sini ada masyarakat daerah Kota Solo yang dimana mereka berperan dalam mendukung suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ataupun BPSDA dan juga mereka ikut serta dalam menjaga kebersihan air sungai. Nah, kemudian di sini stakeholders yang kelima ada perusahaan tekstil atau CIU, yang dimana mereka berperan dalam merencanakan penanganan masalah terkait limbah atau limbah tekstil atau CIU yang mereka hasilkan dengan memberikan solusi seperti pembuatan IPAL ataupun mengoptimalkan penggunaan IPAL yang sudah ada. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.